Halo teman-teman semua, kepada yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Manajemen Logistik. Perkenalkan, nama saya Melita Sridevi Sinaga. Di sini saya akan membahas tugas mata kuliah mengenai operasi logistik dan koordinasi logistik dari kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Melita Sridevi Sinaga, kedua Aprilia Yolanda Siburian, ketiga Virginian Marlin Daily, dan yang keempat Minarti Pusparani Sinaga. Jadi pertama di sini saya akan membahas operasi. Nah, apa itu operasi logistik? Operasi logistik itu merupakan tahap manajemen pemindahan dan penyimpanan produk material perusahaan. Nah, atau dikatakan operasi logistik itu mengenai pengambilan pertama barang, yang kedua adalah pengolahan barang, dan yang ketiga penyerahan barang ke tangan konsumen atau langganan. Nah, jadi manajemen operasi logistik itu bersangkut pautan tentang tahap manajemen pengolahan produk atau barang di perusahaan. Nah, kalau dalam jangka besarnya atau dalam tahap logistik yang besar, operasi logistik yang besar, operasi logistik itu terdiri dari ribuan pemindahan atau movement atau pergerakan yang berakhir pada penyerahan produk-produk itu pada industri pemakai, para pengecer, grosir, dealer, dan perantara pemasaran lainnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, operasi logistik itu dibagi dalam 3 kategori, yaitu adapun 3 siklus operasi logistik. Yang pertama manajemen distribusi fisik, yang kedua internal inventory transfer, dan yang ketiga manajemen material. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai manajemen distribusi fisik. Adapun manajemen distribusi fisik adalah aspek logistik keseluruhannya yang bersangkutan dengan pengolahan dan pengiriman barang yang dipesan oleh langganan. Nah, operasi distribusi fisik ini suatu bagian integral dan merupakan strategi pemasaran perusahaan yang menyeluruh. Nah, atau lebih spesifiknya, manajemen distribusi fisik dalam operasi logistik ini menyangkut tentang persediaan barang. Karena pada manajemen distribusi fisik ini mengenai adanya penghapusan barang, penyimpanan barang, penyaluran dan pemeliharaan serta pengadaan barang dalam suatu perusahaan. Nah, jadi manajemen distribusi fisik ini lebih eratnya yaitu berhubungan dengan persediaan barang. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman semua, kita akan bahas di waktu yang dipersilahkan. Terima kasih, dan selanjutnya akan dibahas oleh teman kami yang membahas mengenai bagian-bagian selanjutnya dari operasi logistik dan koordinasi logistik. Terima kasih. Manajemen material itu menyangkut perolehan dan pengangkut material suku cadang dan atau persediaan barang jadi untuk dijual kembali. Titik pusat dari manajemen material adalah memberikan kontinuitas dan stabilitas dalam prosortmen. Tujuan pokoknya adalah memberikan asortmen yang benar dari material, suku cadang, atau barang dagang untuk dijual kembali pada lokasi yang dikehendaki pada waktu dibutuhkan dan dengan cara yang ekonomis. Manajemen material berusaha mencapai 6 tujuan yang saling berkaitan. Yang pertama itu pembelian dengan harga yang terbaik. Pembelian dengan harga terbaik. Yang paling penting adalah bahwa manajemen material itu bertujuan membeli bahan mentah, suku cadang, dan produk-produk untuk dijual kembali dengan harga yang sebaik mungkin. Yang kedua, kontinuitas supply. Kontinuitas supply. Pemeliharaan supply yang kontinu merupakan satu aspek yang esensial dari manajemen material. Untuk menghindari persediaan yang tidak menentu, maka perlulah diadakan standing commitments atau perjanjian tetap dengan para penjual untuk menjamin supply yang kontinu. Yang ketiga yaitu pemeliharaan mutu. Walaupun material, suku cadang, dan produk yang direncanakan untuk dijual kembali itu dibeli menurut spesifikasi standar, namun banyak perbedaan mutu terdapat di antara berbagai sumber supply. Tanggung jawab utama dari manajemen material adalah memilih sumber yang paling konsisten dalam memenuhi spesifikasi standar. Yang keempat, biaya pembelian logistik yang rendah. Suatu tujuan lagi dari manajemen material adalah mendesain dan mengoperasikan sistem yang sangat efisien untuk memperoleh item-item yang dibeli. Untuk mencapai tujuan ini, para manajer material haruslah mengintegrasikan transportasi, persediaan, komunikasi pemesanan, dan penyimpanan dan penyelenggaraan ke dalam satu sistem penunjang yang seimbang. Yang kelima, bantuan riset dan pengembangan. Tanggung jawab utama dari manajemen material adalah untuk selalu waspada terhadap gagasan-gagasan baru dalam teknik desain produk. Yang keenam, memelihara hubungan dengan supplier. Melihara hubungan dengan supplier. Tujuan yang terakhir adalah pengembangan dan pemeliharaan hubungan yang positif dengan para supplier.
Transfer persediaan internal adalah pemindahan yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan operasi distribusi fisik dengan operasi manajemen material dalam suatu perusahaan. Kebutuhan terpenting dari transfer persediaan adalah usaha logistik yang terkoordinir dalam perusahaan itu. Dilihat dari sudut pemasaran, produk-produk harusnya selalu tersedia yang tinggi itu bergantung kepada keputusan-keputusan mengenai jadwal produksi dan kemampuan memindahkan komponen-komponen di antara fasilitas-fasilitas. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Marlindai. Saya dari kelas MAIS 4B dan saya dari kelompok 1. Di mana kelompok kami menyajikan tentang operasi logistik dan koordinasi logistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang koordinasi logistik, di mana pengertian koordinasi logistik ini merupakan menyangkut perencanaan dan pengawasan terhadap masalah-masalah operasional. Koordinasi dibagi dalam 4 bidang manajerial, yaitu yang pertama, peramalan, yang kedua, pengolahan pesanan, yang ketiga, perencanaan operasi, dan yang keempat, perencanaan kebutuhan material. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang peramalan, di mana peramalan ini merupakan peramalan produk yang merupakan usaha awal dari suatu perusahaan untuk menunjukkan membuat program. Yang kedua, pengolahan pesanan. Pengolahan pesanan ini meliputi informasi yang terupdate mengenai sifat permintaan yang merupakan suatu aspek yang esensial bagi koordinasi logistik. Perkenalkan, nama saya Aprila Yolanda Siburian. Saya akan menjelaskan tentang bagian koordinasi, yakni perencanaan operasi dan perencanaan kebutuhan material. Idealnya haruslah dipersatukan. Penyatuan ini dinamakan perencanaan operasi. Rencana operasi itu menyatukan yang sanggup dilakukan oleh perusahaan dengan apa yang diinginkan untuk dilakukan oleh manajemen masa depan. Yang keempat adalah perencanaan kebutuhan material. Perencanaan kebutuhan material dan penjadwalan jangka pendek pada perusahaan pembuatan manufacturing biasanya membutuhkan jauh lebih banyak koordinasi daripada procurement untuk perusahaan yang hanya menjual kembali atau resale. Ada 2 hal yang perlu disiapkan sebelum merencanakan kebutuhan material. Yang pertama, daftar kebutuhan material. Daftar ini mengenai pembelian, pembatalan, atau tindakan-tindakan cepat yang dibutuhkan untuk menunjang rencana manufacturing. Yang kedua adalah jadwal produksi. Jadwal produksi ini akan mengalihkan kebutuhan-kebutuhan yang berurutan dari kebutuhan material yang masuk ke dalam jadwal proses produksi. Jadwal produksi ini merupakan tindak nyata untuk operasi manufacturing. Nah, jadi kesimpulannya, koordinasi logistik berkaitan dengan identifikasi kebutuhan, pergerakan, dan penetapan rencana untuk memadukan seluruh operasi logistik. Jadi, koordinasi dibutuhkan untuk memantapkan dan mempertahankan kontinuitas operasi. Dengan demikian, koordinasi logistik mempengaruhi perencanaan dan pengawasan terhadap masalah-masalah operasional. Jadi demikianlah yang boleh kami sampaikan tentang operasi dan koordinasi logistik. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.